Hadis Channel. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Siapapun di antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya. Kalimatnya satu dalam Al-Quran, wa may yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, penyusun Maulid Simtud Durar itu, sampai di dalam Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab disebutkan, beliau berkata, selama ibu saya masih hidup, saya nggak pernah menganggap harta yang saya miliki itu milik saya. Semua adalah milik ibu saya. Mau diambil, mau diapakan, harta yang ada pada diri saya itu punya ibu saya selagi ibu saya masih hidup. Bahkan kata beliau, kalau ibu saya sampai bawa saya ke pasar dan kemudian mengatakan kepada orang di pasar kalau dia adalah budaknya. Jadi Habib Ali bilang, kalau ibu saya bilang sama orang di pasar kalau saya itu budaknya dan saya dijual, saya nggak akan mengingkarinya. Saya ridho dijual sama ibu saya. Saking apa baktinya kepada orang tua dan tahu manfaatnya berbakti kepada kedua orang tua. Tahu besarnya pahala yang Allah berikan kepada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka jangan lupakan orang tua. Jangan sampai kita lupa sama orang tua. Doakan orang tua. Orang tua kita nggak pernah lupa mendoakan kita. Maka jangan sampai kita menjadi anak yang lupa mendoakan orang tua. Paling sedikit minimal selesai sholat. Bisa ditambah di waktu yang lain. Karena anak yang lupa tidak mendoakan orang tuanya, dia mempersempit kehidupannya. Hidupnya jadi sempit, jadi sumpek, jadi nggak enak. Tapi anak yang mendoakan kedua orang tuanya, itu perintahnya Allah. Kita diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua. Kalau kita doakan, maka akan diberikan kelapangan, kehidupan yang bahagia, yang lapang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita menjadi seorang anak yang lupa kepada kedua orang tua, apalagi sampai durhaka, menyia-nyiakan kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Dan jangan dikira nyenengkan hatinya orang itu nggak ada manfaatnya. Nabi menjelaskan kepada kita, amal yang paling dicintai oleh Allah ba'dal faraid. Setelah amal-amal yang wajib, kalau yang wajib nggak ada yang ngalahkan. Setelah amal yang wajib, amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Idkhalus surur. Bahagiakan orang lain, masukkan kebahagiaan kepada hatinya orang yang beriman. Terus bungah ke wong liya niku termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka para ulama ketika mendengar hadis ini, mereka menjelaskan kalau bahagiakan orang mukmin yang gak ada hubungan sanak kerabat sama kita saja termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lah bagaimana kalau seorang anak bungah ke wong tuane? Gimana kalau ada anak hidupnya membahagiakan kedua orang tuanya? Suami bahagiakan istrinya, istri bahagiakan suaminya, anak bahagiakan orang tuanya, orang tua bahagiakan anaknya. Tentunya keutamaannya dan fadilahnya lebih istimewa. Bagaimana mungkin kita tidak cinta? Sedangkan Nabi Muhammad cintanya kepada umatnya melebihi daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Nabi Muhammad ketika membaca ayat Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk,
Ya Allah, jikalau engkau hukum mereka, engkau turunkan azab kepada mereka, mereka adalah hambamu. Ketika membaca ayat itu, Nabi Muhammad meneteskan air mata, mengangkat kedua tangannya, Allahumma ummati ummati. Lihat bagaimana sayangnya Nabi Muhammad, sampai Jibril turun membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, inna sanurdhika fi ummatika wala nasu'uk. Allah janji akan bikin Nabi Muhammad ridha, apa yang diinginkan untuk umatnya diberi oleh Allah Ta'ala, dan tidak akan membuat sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan? Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak pandang siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, Allah tidak lihat siapa yang paling banyak ilmunya, Allah tidak lihat siapa yang paling banyak hartanya, Allah tidak pandang siapa yang paling tinggi jabatan kuasanya, tapi yang dilihat Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak melihat badan tubuh kamu, wala ila suwarikum, tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulub, yang dipandang Allah qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Cukupkah hati saja? Tidak. Al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lidah. Maka bersyahadat bagi yang mu'allaf masuk Islam, disaksikan. Selesai salat Jumat ini, kata pengurus masjid, jangan pulang karena kita menyaksikan ada saudara kita yang akan bersyahadat. Lalu ditanya, apakah engkau bersyahadat karena ada paksaan? Tidak. Apakah karena hanya ingin menikahi muslimah anak orang Islam? Tidak. Lalu kenapa? Karena kesadaran. Maka disaksikan semua orang beriman, dia berkata asyhadu an la ilaha illallah. Cukupkah hanya itu? Tidak. Karena banyak yang percaya kepada Allah tapi menolak Muhammad, maka disertai dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang diulang dalam azan, itu diulang lagi dalam iqamat, itu yang diulang lagi dalam tasyahud awal, itu juga yang diulang lagi dalam tasyahud akhir. Bahkan dalam ucapan zahir dan batin kita tetap menyertakan dia. Tak nampak di pelupuk mata, tapi kita ucapkan salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu kemudian setelah orang beriman, tak cukup hanya hati, disertai dengan lidah. Wal amalu bil arkan, anggota tubuhnya ikut beramal. Illal ladzina amanu, orang beriman dia tidak masuk dalam yang rugi. Lalu setelah itu barulah Allah berkata wa amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh. Orang selalu menyangka amal saleh itu puasa, maka banyak puasa Senin Kamis. Orang menyangka amal saleh itu zakat, maka dia banyak bayar zakat fitrah, zakat mal. Orang menyangka amal soleh itu adalah baca Quran, khatam Quran. Betul, tidak salah, itu semua amal soleh. Tapi makna amal soleh yang umum adalah semua perbuatan yang dilandasi iman atas nama Allah. Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1, 2, 100 orang.
tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah, dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik, hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu, pergilah ke majlis ilmu si fulan, tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini, berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan, di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar, tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insyaallah. Anda gak pernah bunuh orang, Anda tidak pernah mabuk, Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar, tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi belum sampai ke majlis ilmu, Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah SAW? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kamu sibuk-sibukkanlah dirimu untuk dunia. Kapan itu? Setelah matahari terbit seujung tombak. Ya, matahari terbit seujung tombak, bergeraklah kamu pencari dunia. Zuhur kamu istirahat. Makanya disunahkan sebelum zuhur qailulah, tidurlah walaupun saat. Saatnya untuk cas. Ya, baterainya dicas. Setelah zuhur, ya silahkan kamu lanjutkan pekerjaan, tapi nggak usah ngoyo-ngoyo. Jangan berpikir sampai maghrib sampai isya, enggak. Kenapa? Asar selesai. Artinya persiapan untuk menyelesaikan pekerjaan. Setelah asar, be happy. Kamu akan pulang ketemu keluarga. Sekarang saya mau nanya, berarti waktu yang sebetulnya digunakan untuk cari dunia banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kita bicara konsep Islam ya. Banyak atau sedikit? Sedikit. Selebihnya waktu digunakan untuk apa? Senang-senang. Kumpul sama teman, kumpul sama keluarga, rebahan. Ya kan itu istirahat ya. Rebahan, kelonan mas. Kamu belum paham. Kelonan sama anak, idik-idikan kan begitu. Selebihnya waktu untuk itu. Bayangkan yang saya utarakan ini, kalau hidupmu seperti itu gimana rasanya? Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Sangat-sangat enak. Dan Allah enggak minta apa-apa, tapi Allah ngajarin kamu ya untuk membagi waktu-waktu itu agar ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak lebih dari 5 menit. Sak khusuk-khusukmu sholat, saya yakin 5 menit ke spol. Yakin 5 menit itu sudah pol. 5 menit. Jadi zuhur 5 menit, subuh 5 menit, asar, maghrib, isya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Tapi ingat, di antara subuh sampai ke zuhur ada waktu pertengahan. Yang di situ siapa yang sibuk sholat ya sama Allah Ta'ala dikasih nilai plus. Dikasih nilai plus. Artinya apa? Walaupun kamu cari dunia, ya nggak usah banget. Ojo serius dulu loh. Ojo serius. Kan serius kok. Cari dunia sampai nggak bisa sholat kan serius atau nggak serius tuh? Serius. Islam nggak perlu serius sama dunia, tapi punya dunia. Nggak perlu serius sama dunia, tapi menguasai dunia. Kuncinya di mana? Kemampuan mengelola waktu. Sedikit waktu yang dipakai, hasilnya maksimal. Itulah namanya al-barakah.